Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Maulida, mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam semester 5 Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang KKN. Ada yang tahu KKN itu apa? Pasti semuanya udah tahu dong apa itu KKN. Yaps, betul, KKN berasal dari singkatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejarah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kolusi dan nepotisme dapat dikatakan sebagai asal-muasal dari lahirnya korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak mencerminkan kebajikan kewarganegaraan atau civic virtue. Seperti menurut Raffi, korupsi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. KKN merupakan sebuah tindakan yang sudah membudaya nasional di Indonesia, bahkan sejak pada zaman penjajah Belanda hingga saat ini. Banyak sekali terjadi KKN di lingkungan pejabat pusat maupun daerah dan setingkatnya. Di Indonesia, tuduhan adanya nepotisme bersama dengan korupsi dan kolusi dalam pemerintahan Orde Baru dijadikan sebagai salah satu pemicu gerakan reformasi yang mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Sejak reformasi digulirkan tahun 1988 yang lalu, berbagai kasus-kasus KKN di Indonesia yang terjadi puluhan tahun yang lalu satu persatu mulai terbongkar. Dimulai dari tuduhan pucuk pemimpin rezim Orde Baru, lantas terkupaslah kasus KKN dengan berbagai ukuran yang dilakukan para pejabat negeri ini puluhan tahun yang lalu. Perkembangan korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Sebab-sebab akibat munculnya KKN. Sebab akibat munculnya KKN dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal atau manusia. Yang pertama, mentalitas aparat yang buruk. Yang kedua, moral yang tidak baik. Yang ketiga, kemampuan kerja aparat yang tidak memadai. Yang keempat, adanya niat untuk mencari kekayaan bukan melaksanakan tanggung jawab. Yang kelima, pendapat yang didapat bagi mereka masih rendah. Yang terakhir, desakan ekonomi keluarga. Kemudian, faktor eksternal munculnya KKN. Yang pertama yaitu iklim politik yang dibangun dan dipertahankan berdasarkan jaringan dan loyalitas politik dengan imbalan material atau finansial atau kekuasaan. Yang kedua, budaya di mana penguasa cenderung menuntut upeti dari bawahannya dengan sukarela sebagai wujud kesetiaan karena akan dipromosikan untuk menjabat kedudukan tertentu. Kemudian yang terakhir, manajemen kekuasaan yang seolah memberi kesempatan terjadinya tindak pidana korupsi tanpa adanya pengawasan dan penegasan terhadap kekuasaan yang ada. Yang terakhir yaitu solusi dalam mengatasi korupsi,
kolusi dan nepotisme. Solusi yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu memperkuat keimanan dan budaya malu. Keimanan adalah benteng terbaik untuk mencegah perbuatan menipu. Karena orang yang imannya kuat, takut terhadap azab Allah, dan merasa senantiasa diawasi oleh Allah meski tidak ada manusia yang melihatnya. Adapun rasa malu adalah bagian dari iman yang tidak boleh hilang dari diri seorang mukmin. Solusi kedua yang dapat kita lakukan dalam mengatasi korupsi, kolusi maupun nepotisme yaitu pembuatan sistem birokrasi dan hukum yang anti korupsi dan anti kolusi. Misalnya, hukum yang melarang segala bentuk pemberian suap ataupun hadiah kepada pejabat atau hakim. Rasulullah SAW bersabda, hadiah yang diberikan kepada para pejabat adalah suh atau haram, dan suap yang diterima hakim adalah kufur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Solusi yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu sistem penggajian yang layak. Sebagai manusia biasa, para pejabat atau birokrat tentu memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Untuk itu, agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak tergoda untuk berbuat curang, mereka harus diberi gaji dan fasilitas yang layak. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bekerja untukku dalam keadaan tidak beristri, hendaklah menikah, atau tidak memiliki pelayan, hendaklah mengambil pelayan, atau tidak mempunyai rumah, hendaklah mengambil rumah, atau tidak mempunyai tunggangan atau kendaraan, hendaklah mengambil kendaraan. Siapa saja yang mengambil selain itu, dia curang atau pencuri. Hadis riwayat Abu Dawud. Solusi yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah kesadaran kolektif dan kontrol publik. Bagaimanapun juga, harus ada kesadaran kolektif seluruh rakyat negeri ini mengenai pemberantasan korupsi. Karena penyakit ini sudah mewabah dengan hebat. Tidak cukup kesadaran ini hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Demikian pula, masyarakat harus secara aktif dan terus-menerus mengontrol para pejabat agar tidak melakukan korupsi. Dalam hal ini, peran media sangat penting tanpa harus terkotori oleh berbagai manipulasi dan akrobatik politik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.